Banyak orang sakit yang pergi berobat. Rumah sakit yang dituju untuk kesembuhannya, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-18, Senin 4 Agustus 2025, Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Sekali peristiwa setelah mendengar berita tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dan dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di tempat. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan 2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Yohanes Maria Vianney. Semoga berkat doa dan teladan Santo Yohanes Maria Vianney, kita akan semakin diteguhkan dalam kecintaan kita kepada Allah, dalam kekudusan dan kesucian kita untuk mengikuti jalan Tuhan. Dan semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif berpartisipasi dan ikut ambil bagian dalam karya pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Tidak lupa saya juga mengajak Anda sekalian untuk berdoa bagi panitia tahbisan para imam keuskupan Timika
yang akan dilaksanakan pentahbisan imam, 2 orang calon imam pada tanggal 18 Oktober 2025. Semoga kita semua para panitia dapat bekerja mempersiapkan acara itu dengan baik, melaksanakannya dan dengan penuh semangat persaudaraan dan kebaikan hati, bekerja sama untuk menyelenggarakan acara tabisan nanti, dan semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dan kiranya bahwa nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, bahwa kalian harus memberi mereka makan, juga menjadi inspirasi, menjadi nasihat, menjadi peneguhan untuk kita, supaya kita memiliki semangat kebaikan hati dan tanggung jawab kepada sesama, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita tidak hanya jatuh kasihan, semoga kita tidak hanya kasihan, tetapi semoga ada aksi nyata, ada perbuatan baik yang kita upayakan. Semoga ada semangat tanggung jawab, semoga ada semangat kebaikan hati yang bertumbuh berkembang di dalam batin kita, di dalam kehidupan kita. Tetapi lebih daripada itu, semoga ada iman di sana. Semoga kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kepada Allah, bahwa Allah yang menyelenggarakan kehidupan kita, bahwa Allah senantiasa menyertai kita, bahwa Allah senantiasa peduli kepada kehidupan kita. Dan kiranya bahwa ada ketaatan, ada kepatuhan yang dilakukan oleh para murid kepada Yesus, kepada perkataannya, kepada sabdanya. Mereka disuruh membawa ikan itu, membawa roti itu, dan kemudian disuruh membagi-bagikannya. Dan ternyata bukan hanya cukup, tetapi roti dan ikan itu berkelimpahan untuk 5.000 orang, laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Bahkan ketika dikumpulkan masih ada yang sisa. Semoga kita berani mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, meskipun kecil, meskipun sederhana, meskipun kelihatannya tidak mencukupi, tetapi karena ada iman di sana, ada keyakinan akan sabda Tuhan, akan belas kasih Allah, akan penyelenggaraan Tuhan. Semoga iman itu, semoga kesiapsediaan, semoga belas kasih, semoga kebaikan hati tumbuh di dalam hidup kita, sehingga hidup kita berkelimpahan atas rahmat Tuhan. Dan semoga kecemasan, kekhawatiran bisa kita kikis sedikit demi sedikit, karena kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga ada iman, ada kebaikan hati, ada tanggung jawab kepada kebaikan bersama. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.